Revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan koalisi sipil untuk reformasi sektor keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak. Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel,
tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Ibu! Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui-fungsi militer! Stop dui-fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan. Aktivis Andri terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun ia dihadang oleh 2 orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh. Sementara dalam tuntutannya mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan. Andri dengan tegas menolak adanya dui fungsi ABRI. Tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Tolak! Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah,
Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak. Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel, tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Ibu! Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan.
Aktivis Andri terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun ia dihadang oleh 2 orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh. Sementara dalam tuntutannya mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan. Andri dengan tegas menolak adanya dui fungsi ABRI. Tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak.
Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel, tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Di hotel Ibu! mewah. Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan. Aktivis Andri terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun ia dihadang oleh 2 orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh. Sementara dalam tuntutannya mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan. Andri dengan tegas menolak adanya dui fungsi ABRI. Tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka
untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan koalisi sipil untuk reformasi sektor keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak. Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP.
Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya, prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel, tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Ibu! Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan. Aktivis Andri terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun ia dihadang oleh 2 orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh. Sementara dalam tuntutannya mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan. Andri dengan tegas menolak adanya dui fungsi ABRI. Tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan.
Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan koalisi sipil untuk reformasi sektor keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak. Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel, tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah.
Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Ibu! Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui-fungsi militer! Stop dui-fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan. Aktivis Andri terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun ia dihadang oleh 2 orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh. Sementara dalam tuntutannya mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan. Andri dengan tegas menolak adanya dui fungsi ABRI. Tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakkan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR.
Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak. Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel, tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Ibu! Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah poster berisi kritikan. Aktivis Andri terlihat mendesak masuk ke dalam ruang rapat. Namun ia dihadang oleh 2 orang staf berbaju batik. Dia juga sempat didorong keluar dan terjatuh. Sementara dalam tuntutannya mereka meminta agar pembahasan RUU TNI dihentikan.
Andri dengan tegas menolak adanya dui fungsi ABRI. Tidak diperbolehkan masuk, selain kemudian memang karena tertutup. Sebelumnya teman-teman, terima kasih telah meliput agenda berkaitan dengan pembahasan ugal-ugalan terkait revisi TNI. Perkenalkan, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, terdiri dari lebih 50 lembaga organisasi di Jakarta yang kemudian melakukan pengawasan terhadap kebijakan militer maupun pertahanan sejak era Reformasi 98. Teman-teman, hari ini kami mendapatkan informasi bahwa proses revisi Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup di Hotel Fairmont, yang mana kita tahu hotel ini sangat mewah, dan kami justru mendapatkannya dari teman-teman jurnalis. Proses ini tidak hanya kemudian diinformasikan kepada masyarakat, namun juga seolah-olah ditutupi, yang kemudian kami mempertanyakan apa alasan proses pembahasan Undang-Undang TNI dilakukan secara tertutup. Sebelumnya kami dari Koalisi Masyarakat Sipil Reform Sektor Keamanan telah mengirimkan surat terbuka untuk memberikan masukan kepada Komisi 1 DPR, sekaligus meminta untuk menunda proses pembahasannya, mengingat secara substansi kami pandang dan kami nilai sangat kemudian mengaktifasi kembali dui fungsi militer. Oleh karena itu, kedatangan kami di sini menuntut agar proses ini dihentikan. Selain bertolak belakang dengan kebijakan negara mengenai efisiensi, juga terkait dengan pasal dan substansinya itu jauh dari upaya semangat menghapus dui fungsi militer dan jauh dari semangat reformasi sektor keamanan di Indonesia. Sekian teman-teman dari kami. Tuntutan kami jelas untuk menghentikan segala proses. Jangan dilanjutkan, jangan terburu-buru, karena itu tidak menunjukkan bahwa baik pemerintah maupun DPR tidak mendengarkan aspirasi rakyat. Terima kasih. Rapat pembahasan revisi Undang-Undang atau RUU TNI oleh Komisi 1 DPR RI yang digelar di hotel mewah di kawasan Senayan, Jakarta pada Sabtu 15 Maret tengah jadi sorotan. Banyak pihak yang menanyakan urgensi pembahasan RUU tersebut hingga membuat DPR rela rapat hingga malam hari. Kegiatan rapat ini pun sampai digeruduk dan diintervensi oleh unsur masyarakat sipil yang mengatasnamakan Koalisi Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan. Sembari membawa poster protes, 3 orang perwakilan koalisi tersebut memasuki ruang rapat dan meneriakan penolakan RUU TNI. Alhasil pihak pengamanan langsung menarik keluar 3 orang tersebut, bahkan sempat terjadi insiden fisik antara pihak pengamanan dan unsur sipil. Kepada wartawan, para aktivis tersebut mempertanyakan urgensi pembahasan RUU TNI di hotel mewah secara tertutup. Mereka juga mengirimkan surat terbuka untuk Komisi 1 DPR RI untuk menunda proses pembahasan RUU TNI. Merespons polemik pembahasan di hotel mewah, Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar mengklaim bahwa rapat sudah sesuai prosedur dan aturan yang berlaku di DPR. Menurut Indra, seluruh rapat yang digelar di luar gedung DPR harus mendapat persetujuan dari pimpinan DPR. Terkait pemilihan tempat, Indra menjelaskan bahwa rapat berjalan maraton dan simultan, sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan tempat yang sesuai. Terlebih, rapat berlangsung hingga malam hari bahkan dini hari, sehingga anggota DPR membutuhkan tempat istirahat. Indra berujar gedung DPR sendiri tak ada tempat istirahat. Selain itu, penyalaan listrik di ruangan dinilainya justru lebih boros ketimbang menyewa hotel. Lebih lanjut, terkait pemilihan Hotel Fairmont, dikatakan oleh Indra bahwa Sekretariat Komisi 1 DPR RI telah menghubungi beberapa hotel untuk mencari tempat yang memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan. Hal yang utama adalah harga yang terjangkau dengan government rate serta fasilitas yang sesuai untuk rapat maraton. Indra memastikan bahwa pemilihan hotel bukan keputusan sepihak.
Revisi Undang-Undang TNI atau RUU TNI saat ini jadi perbincangan gara-gara aturan yang memperbolehkan anggota TNI aktif yang bisa menduduki jabatan sipil. Muncul pula kekhawatiran kembalinya dui fungsi ABRI seperti halnya saat era Orde Baru. RUU TNI ini makin menuai polemik gara-gara Komisi 1 DPR RI yang diam-diam rapat di hotel mewah hingga malam hari. Berdasarkan RUU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI, ada 16 lembaga sipil yang bisa diduduki oleh anggota TNI aktif. Lembaga tersebut yakni yang pertama Politik dan Keamanan Negara, Sekretaris Militer Presiden, Pertahanan Negara, Intelijen Negara, Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Pertahanan Nasional, Search and Rescue atau SAR Nasional. Kemudian, Lembaga Narkotika Nasional, Mahkamah Agung, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Kejaksaan Agung, Keamanan Laut, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme atau BNPT, Kelautan dan Perikanan, dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan atau BNPP. Anggota Komisi 1 DPR RI TB Hasanuddin mengungkapkan 16 lembaga dan kementerian yang bisa ditempati TNI aktif itu berdasarkan revisi yang diusulkan. Untuk diketahui berdasarkan pasal 47 ayat 2 dalam UU TNI yang masih berlaku saat ini, hanya ada 10 lembaga yang bisa ditempati oleh TNI aktif. Kemudian dalam pembahasan revisi berkembang jadi 5 lembaga yang ditambahkan, yakni Kementerian Kelautan dan Perikanan, BNPB, BNPT, Bakamla, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung. Kemudian ditambah lagi 1, yakni Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Hasanuddin mengatakan tambahan instansi yang dijabat TNI tersebut karena daerah perbatasan rawan dan selama ini telah dijabat oleh prajurit TNI. Lebih lanjut dikatakannya, prajurit TNI harus pensiun atau mengundurkan diri dari dinas militer jika menempati jabatan di luar 16 lembaga tersebut. Meski RUU TNI ini menuai polemik, bahkan rapat pembahasannya digeruduk aktivis di hotel, tak menutup kemungkinan akan segera disahkan pekan depan. Terlebih, saat ini RUU TNI masuk tahap panitia kerja atau panja membahas daftar inventarisasi masalah. Ya, di tengah efisiensi banyak ASN juga di PHK, justru malah DPR ngebut RUU TNI di weekend. Hentikan Bapak Hotel Ibu! mewah. Tolak segera RUU TNI! Tolak RUU TNI! Tolak RUU TNI! Stop dui fungsi militer! Stop dui fungsi militer! Kembalikan militer ke barak! Kembalikan militer ke barak! Di tengah efisiensi anggaran, Komisi 1 DPR RI dan pemerintah dilaporkan secara diam-diam menggelar rapat pembahasan lanjutan revisi Undang-Undang TNI di sebuah hotel di Jakarta Pusat. 3 aktivis koalisi masyarakat sipil langsung mendatangi lokasi rapat dan menyuarakan protesnya. Beginilah detik-detik saat sejumlah koalisi masyarakat sipil datang dan menggedor pintu rapat hotel pada Sabtu 15 Maret 2025. Mereka datang membawa sejumlah